Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana Nita Putri, mahasiswi Universitas Pacisakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi reguler semester 2 pagi. Kali ini untuk memenuhi proyek UTS dalam mata kuliah Pendidikan IPS, saya akan mempresentasikan salah satu materi dengan judul Hakikat Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Bu Sri Winarsi MM. Langsung masuk ke materinya. Jadi, menurut Muhammad Numan Sumantri tahun 2001, pendidikan IPS adalah suatu penyederhanaan dan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideologi negara, dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Lalu, perbedaan IPS dan ilmu sosial yaitu dapat dilihat dari tingkatannya atau level. Ilmu-ilmu sosial atau IIS diberikan di tingkat perguruan tinggi atau universitas, sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau IPS diberikan pendidikan dasar dan perguruan tinggi. Yang kedua, dilihat dari batasan atau skop dan ukurannya atau size, ilmu-ilmu sosial jauh lebih luas dibanding ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga, dilihat dari tingkat kesulitannya, level of difficulty. Ilmu-ilmu sosial menyelidiki aneka ragam human relationship yang serba kompleks dan seringkali berhubungan dengan hal-hal yang abstrak dan data-data. IPS menyelidiki konsep-konsep dan generalisasi yang serba sulit, sedangkan konsep dan generalisasi perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Lalu, tujuan pembelajaran IPS dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat bangsa, serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Pembelajaran IPS juga diarahkan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk menghayati dan mengakui nilai-nilai Pancasila, mengakui dan menghormati harkat manusia, menghayati dan mengakui nilai ajaran agamanya, memupuk sikap toleran, arif, peduli, saling menghargai dan menghormati perbedaan dan mengembangkan kebersamaan. Di sini ada sumber dan bahan materi IPS. Terdapat 5 poin. Yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah sampai lingkungan yang luas. Kegiatan manusia misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan antropologi. Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, atau sejarah. Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Jadi, ini semua adalah sumber-sumber dari materi ilmu pengetahuan sosial. Nah, kita masuk salah satu cabang ilmunya mengenai geografi. Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang paling banyak berkaitan dengan hidup manusia sehari-hari, di mana kita tinggal pada sebidang tanah, menghirup udara, minum air, menikmati panas matahari, dan lainnya. Konsep-konsep dasar geografi antara lain lingkungan, lokasi atau keruangan, wilayah, unsur-unsur biotik dan abiotik, sumber produksi, produk, pola dunia, globe, dan iklim. Lalu masuk ke cabang keduanya mengenai pendidikan ilmu IPS, ekonomi, yaitu ekonomi sebagian kajian IPS dapat ditelusuri atau dilacak ke belakang sampai dengan zaman Yunani kuno. Setelah memperhatikan bagaimana cara manusia mempertahankan hidup seperti bercocok tanam, berburu, beternak, menangkap ikan, dan lain-lain. Bidang ekonomi ini meliputi pemenuhan kebutuhan yang harus diatasi melalui 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi atau pembuatan barang, distribusi pembagian kepada mereka yang memerlukan, dan konsumsi, penggunaan barang. Lalu masuk ke cabang ilmu ketiganya mengenai sosiologi. Sosiologi merupakan sosiologi mulai tumbuh dan berkembang pada pertengahan abad 19. Kebanyakan pakar sosiologi berpendapat bahwa dalam penyelidikan terhadap gejala kemasyarakatan yang berkembang mengikuti 3 aliran. Konsep-konsep dasar sosiologi antara lain yaitu mempelajari masalah lembaga-lembaga masyarakat seperti pendidikan, kesenian, keagamaan, kemudian kebudayaan dan kepribadian, struktur sosial, dinamika kelompok, hubungan antar kelompok, peran dan status seseorang dalam kehidupan berkelompok. Lalu masuk ke cabang keempat mengenai sejarah. Sejarah merupakan cabang ilmu yang mencatat dan menjelaskan peristiwa masa lampau sebagai sesuatu tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sendiri.
Nah, konsep sejarah ini berdasarkan waktu, perubahan, dan perkembangan. Kemudian cabang yang kelima ini adalah antropologi. Antropologi membahas pemahaman perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya hidupnya, sebagai salah satu ciri yang membedakan dari makhluk hidup lainnya. Nah, antropologi ini terbagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari aspek biologis manusia seperti perbedaan fisik, warna kulit, rambut, mata, bentuk muka, tinggi tubuh yang disebabkan keturunan. Selain itu, menyelidiki pertumbuhan atau evolusi manusia sendiri. Yang kedua ada antropologi budaya, mempelajari kebudayaan manusia sendiri. Seperti manusia bukan hanya makhluk hidup yang secara individu punya ciri khas sendiri, melainkan juga makhluk sosial yang melahirkan kebudayaan yang berbeda-beda. Seperti Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, beragam sangat banyak kebudayaan dan perbedaan. Kurang lebihnya sekian, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.